tani mitra Pulang TV Indonesia, khususnya petani kopi Nusantara. Kali ini kita berada di perkebunan kopi rakyat yang sudah disambung dengan menggunakan batang bawah atau understem kopi varietas Excelsa, atau bahasa Jawanya atau orang Jawa, orang lokal biasa menyebut kopi Jawa atau kopi nongko. Ada juga yang menyebut kopi sirsat atau kopi yang lain-lain. Nah, ini biasanya digunakan oleh para petani kopi lokal karena tanaman kopi Excelsa itu mempunyai keunggulan. Yang pertama, akar dan batang kuat, pertumbuhan cepat, produksi kopi dengan aroma yang khas dan kuat. Nah, ini menjadikan potensi untuk dijadikan batang bawah. Batang bawah Excelsa bisa dari cabutan, bisa dari polybag. Namun biasanya petani yang tradisional lebih suka dengan cabutan karena lebih efektif, lebih cepat, ya. Bisa kita lihat contoh tanaman kopi Excelsa. Mari kita lihat. Ini adalah contoh tanaman kopi Excelsa atau kopi Jawa, kopi nongko. Petani banyak menyebut macam-macam, ya. Cirinya apa? Ya, biasanya daun lebih tebal, lebih lebar, pupusnya kemerahan. Nah, nanti bisa kita lihat yang ada pupusnya ini. Nah, ini agak kemerahan, ya. Kopi Excelsa atau kopi nongko ini keunggulannya buahnya besar. Buahnya besar-besar, aroma khas kuat, ya. Namun sayang produksinya rendah. Bisa kita lihat, ini contoh kopi nongko yang belum kita sambung, ya. Ini buahnya besar-besar, ya, tapi jarang. Nah, ini besar-besar tapi jarang, ya. Nah, sementara pertumbuhan kopi nongko cukup kuat, sehat, tahan terhadap serangan penyakit. Sehingga ini sangat berpotensi untuk dijadikan batang bawah atau understem, ya. Nanti dengan kondisi atau dengan varietas Excelsa diharapkan tanaman tumbuh cepat, kuat, sehat, suplai makanan tinggi, sehingga nanti produksi kopi akan lebih banyak, lebih berbobot dengan kualitas yang lebih baik. Biasanya batang bawah Excelsa disambung batang atas atau entres itu dari Robusta, baik dari Teguh Sari maupun BP. Bisa kita lihat ini hasil dari sambungan batang bawah Excelsa, ya. Batang cukup kuat, ya. Produksi juga sangat bagus, besar-besar, ya. Pertumbuhan cepat. Ini salah satu keunggulan dengan batang bawah Excelsa atau kopi nongko. Pertumbuhan cepat, produksi meningkat, ya. Bisa kita lihat yang lain. Ini tanaman sudah sambungan lebih dari 5 tahun, sudah cukup besar, pertumbuhannya sangat lebat. Kita pakai jarak 3 meter antar tanaman, ternyata sudah nutup. Nih, produksinya juga sudah sangat lumayan. Ini buahnya besar-besar, lebat. Ini dalam satu pohon produksi bisa mencapai 10 kilo lebih. Karena memang tajuk daun sudah lebar, pertumbuhan sangat subur, produksi meningkat, ya. Kita lihat nih, jarak kita 3 meter ternyata bisa menutup karena faktor dari pertumbuhan Excelsa yang cepat, ya. Perakaran kuat, ya. Batang pun kekar kuat. Ini batangnya. Ini contoh batang-batang Excelsa seperti ini, ya. Namun meskipun demikian ada beberapa keluhan kelemahan dari Excelsa untuk batang bawah, yaitu yang pertama adalah pertumbuhan dari tunas air yang cepat. Nanti bisa kita lihat contohnya tunas air Excelsa. Oh ya. Ini adalah contoh pertumbuhan tunas air Excelsa yang sangat cepat.
Ini baru kemarin kita rempel, ternyata sudah tumbuh lagi. Padahal kalau kita telat rempel tunas air, efeknya pertama, nanti suplai makanan ke buah kurang. Yang kedua, pohon akan membentuk benjolan-benjolan seperti ini. Karena nutrisi terkumpul di sini, sehingga membentuk benjolan. Ya, ini karena telat dalam perempelan. Makanya dianjurkan sekali, kalau kita punya batang bawah dari Excelsa, perempelan tunas air harus lebih intensif, jangan sampai telat agar batang mulus ya. Itu kemarin kita juga telat dalam perawatan, sehingga ini batangnya juga membentuk benjolan-benjolan seperti ini. Nah, bisa kita lihat buahnya sebenarnya bagus, besar-besar ya. Ini adalah kopi dengan batang bawah Excelsa, batang atas dari Robusta, baik Tugusari maupun BP. Bisa kita lihat produksi di tanaman yang lain. Memang rata-rata produksinya sangat bagus, besar-besar, dan percabangan membentuk cabang yang panjang-panjang. Nah, ini buahnya cukup lumayan, besar-besar ya. Yang sebelah sini ini cukup istimewa. Ini dari Tugusari. Nah, Tugusari bawah Excelsa, atas Tugusari ya. Kita cek apakah betul bawahnya Excelsa. Ini bisa kita lihat. Nah, ini tunas airnya juga sudah tumbuh. Ini harus dihilangkan. Ini Excelsa merah ya. Ini buahnya cukup lebat, besar-besar. Bisa kita lihat buahnya di atas. Wah, ini dari Tugusari sudah mulai menua ya. Ini buahnya ini Pak, istimewa. Oke. Jadi dengan harapan kita menggunakan batang bawah Excelsa, produksi kopi lebih tinggi dengan kualitas lebih baik. Jadi kita sarankan kepada petani yang suka tanaman kopi dengan tajuk daun yang lebar, pertumbuhan lebat, buah lebat, bisa menggunakan batang bawah Excelsa, yang atas Robusta, baik dari BP ataupun dari Tugusari, menurut selera ataupun kecocokan lingkungan Anda. Ini contoh tanaman kopi dengan batang bawah Excelsa, atas Tugusari. Ternyata buahnya besar-besar ya. Ini yang sebelah sini Pak, coba ini. Nah, ini cabangnya juga sangat subur, buahnya lebat. Ini sambungan sudah lebih dari 5 tahun. Yang atas, nah ini dengan kelebihan pertumbuhan dari Excelsa yang cepat, kemudian tahan penyakit, perakaran kuat. Ini menjadikan buah dari Robusta lebih banyak dengan kualitas lebih baik. Demikian Kadang Tani, petani kopi Nusantara, sekilas berbagi kita tentang tanaman kopi dengan batang bawah Excelsa, yang ternyata dengan Excelsa pertumbuhan kopi bagus, produksi juga meningkat. Semoga informasi ini bermanfaat buat Kadang Tani petani semua.